Salam sidang jemaat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, bersama-sama belajar, bersama-sama mengetahui hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat ini kita dapat belajar, lewat ini kita dapat mengimani segala karya Tuhan dalam hidup kita, dan iman kita makin bertumbuh dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ratapan pasal 1 ayat 12 sampai 22, demikian firman Tuhan. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku seperti sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidup. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka bergembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu.
Dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu, dan berbuatlah kepada mereka seperti engkau telah berbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yeremia menyadarkan bangsa Yehuda. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu sebagai manusia kita berempati terhadap penderitaan seseorang. Kadang empati itu sangat kuat hingga kita seolah-olah mengalami langsung kesakitan yang dialami oleh makhluk lain yang kita lihat itu. Misalnya, waktu kita melihat ada orang yang menyembelih hewan, kadang dapat membuat orang melihatnya itu tidak tega, kasihan. Malah ada juga yang pingsan, ada juga yang nangis sidang jemaat Tuhan. Inilah situasi yang kadang orang berempati melihatnya. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Yeremia menunjukkan empati yang sangat tinggi terhadap penderitaan bangsa Yehuda. Ia menempatkan dirinya sebagai Yerusalem yang sedang dihukum Allah. Hukuman itu terasa sangat berat seperti api yang membakar sampai ke tulang, jari yang merangkap kaki, yang membakar kaki, dan kuk yang merontokkan kekuatan. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Yeremia, nabi yang pada saat itu yang meratap, yang melihat bangsanya. Ya, dirinya hancur oleh buruh tanpa ada yang mampu menolong ataupun menghiburnya. Inilah yang dirasakannya waktu dia, Nabi Yeremia, melihat bangsa itu yang mau dihancurkan oleh bangsa lain. Dengan berempati, Yeremia dapat memunculkan sebuah kesadaran yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Yehuda. Ia menyadarkan mereka bahwa Tuhan itu benar dan mereka lah yang salah. Dan Yeremia memberikan suatu contoh yang baik untuk mereka, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, bahwa apa yang orang-orang Yehuda lakukan selama ini adalah salah, bahwa yang benar adalah Tuhan. Mereka harus kembali. Dan inilah usaha daripada Yeremia menunjukkan empatinya bahwa kita harus kembali. Begitu. Yeremia mau menyadarkan, mau mengingatkan bangsa itu. Ya. Dan Yeremia juga mengatakan mereka telah memberontak kepada Allah dengan melakukan perselingkuhan rohani. Maksudnya di sini menduakan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Mereka menyembah ilah-ilah asing, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan pikiran mereka, dan tidak mau lagi mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Nabi Yeremia kerap mengambil pendekatan yang berbeda dalam menjalankan tugas kenabiannya. Sini yang menanggalkan pendekatan khotbah satu arah dengan berperan sebagai konselor. Artinya di sana dia tidak mau hanya condong mengkhotbahi saja, tidak. Tetapi dia dua arah. Dia mau apa yang dia sampaikan itu direspon dengan baik oleh mereka yang mendengarkan. Namun meski demikian, tujuannya tidak berubah. Ia ingin menghasilkan pertobatan pada orang-orang berdosa, agar orang-orang Yehuda tidak jauh terperosok ke dalam jurang dosa itu. Ya, agar mereka sadar, agar mereka kembali lagi. Ya, Yeremia meninggalkan teladan yang baik untuk kita. Ia bersedia menyesuaikan petunjuknya, ia bersedia menyesuaikan dirinya kepada orang lain dengan menghasilkan pertobatan. Ya, dia tidak mengatakan, saya ini nabi, tidak. Dia tidak menonjolkan dirinya. Dia hanya mau bangsa itu kembali. Ya. Kita tahu juga Paulus memberikan teladan yang sama dalam pemberitaan Injil. Ia menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap kelompok yang berbeda, agar ia sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Artinya, lain lubuk, lain ikannya, ya lain lubuknya pun, kita harus tahu cara bagaimana menghadapi orang itu. Dan kita mengikuti
adat istiadat juga yang ada di sana. Ya, kita tahu sedang jemaat Tuhan untuk memenangkan orang kepada Kristus, kita harus luwes, artinya luwes di sana, merendahkan diri kita dan mencari metode-metode yang tepat dan teguhkan iman kita dalam kebenaran. Itu yang harus kita lakukan, bukan kita asal main hajar saja, tidak. Kita lihat situasi apa yang dia butuhkan sedang jemaat Tuhan. Ya, jangan kita langsung pak, tidak boleh begitu sedang jemaat Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Yeremia yang berusaha menyadarkan bangsa Yehuda bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, mari kita belajar dari Nabi Yeremia bahwa pendekatan kepada orang berdosa sangat penting. Pendekatannya tergantung kita melihat situasi dia bagaimana, apa yang dia butuhkan. Berdoa, minta petunjuk daripada Roh Kudus, agar apa yang kita sampaikan berasal daripada Tuhan, agar orang yang kita kasih Injil itu menerima dengan baik dan Roh bekerja dalam diri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami terberkati dengan renungan hari ini yang mengajari kami bahwa kami mau disadarkan dari keberdosaan kami, agar kami kembali kepada Tuhan dan kami menjadi penyembah-penyembah, agar kami menjadi Allah, anak-anak Allah yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.